Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Niko Andrian dengan NIM A11 2020 12907. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal dari logika informatika. Soal tersebut adalah perhatikan uraian berikut. Jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rawana merasa senang. Saat ini Rawana tidak senang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Dari uraian di atas, tentukan tentukan representasi penulis-penulis dan kesimpulan dalam logika profesional. B. Ubah ke dalam bentuk klausal untuk membuktikan resolusi. C. Terapkan prinsip resolusi untuk membuktikan apakah kesimpulan di atas valid. Saya akan memulai dari soal A. Untuk premis dalam uraian tersebut, pada kalimat pertama, jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Jika Sinta diculik, kita menggunakan P. Rama akan marah. Rama marah. Kita menggunakan Q. Maka Rawana merasa senang. Rahwana senang. Kita menggunakan R. Pada kalimat pertama, jika Sinta diculik, maka Rama akan marah. Jika sudah diculik P, maka implikasi Rama akan marah. Rama akan marah P. Jika P, maka P. Untuk kalimat kedua, jika Sinta diculik atau Rama marah, maka Rawana merasa senang. Jika Sinta P, Sinta diculik atau or P, Rama marah, implikasi maka Rahwana senang. Rahwana R. Pada kalimat ketiga, saat ini Rahwana tidak senang. Rahwana senang R, maka negasinya adalah negasi R. Rahwana tidak senang. Pada kalimat keempat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sinta tidak diculik. Sinta tidak diculik, negasi P. Ini adalah jawaban dari soal A. Lanjut kita akan menjawab dari soal B. Ubah ke dalam bentuk klausal untuk pembuktian resolusi. Kita mulai dari yang pertama. P. Implikasi Q. Bentuk klausalnya adalah, di sini kita bisa melihat Q1 implikasi Q2 menjadi negasi Q1 or Q2. Jadi negasi P or Q dan menjadi bentuk klausalnya adalah negasi P, Q.
Kita lanjut dengan kalimat kedua. P or Q implikasi R. Pada kalimat ini kita menggunakan indo. Bentuk klausa indo, implication out, negation in, distribution, dan operator out. Untuk implication out, kita akan menghilangkan implikasi pada kalimat premis di atas dengan diubah menjadi negasi P or negasi P kurung P or Q. Bentuk implikasi berubah menjadi OR. Dan untuk negation in, negasi yang di luar kurung kita akan merubah menjadi di dalam kurung. Jadi bentuk negasi P or berubah menjadi N. Untuk N kita menggunakan N besar. Negasi Q or tetap dan R. Dan untuk distribusi bentuk premis ini sama dengan distribusi yang B ini, jadi kita akan mengubah ke dalam bentuk distribusi yang menjadi Q1 or Q3 dan kurung Q2 or Q3. Maka bentuknya menjadi negasi P or R kurung dan negasi Q or R kurung tutup. Dan untuk operator out kita dapat langsung menurunkan bentuknya negasi P, R kurung kurawa tutup, kurung kurawa buka, negasi Q or dan R or R negasi kurung kurawa tutup. Untuk kalimat kedua, bentuk klausalnya adalah sebagai berikut. Karena kan N, jadi
tidak dapat digabung, maka kita harus memisahkan dua bentuk tersebut. Untuk kalimat ketiga, negasi R tetap negasi R. Kalimat keempat, negasi P tetap negasi P. Untuk soal B kita sudah menjawab. Selanjutnya kita akan menjawab soal dari C. Terapkan prinsip resolusi untuk memberikan apakah kesimpulan di atas valid. Untuk prinsip resolusi, pembuktian. Premis pertama, kurung rawa, negasi P dan Q. Premis kedua adalah negasi P, R. Premis ketiga, karena ini dipisah, maka premisnya juga dipisah dan tidak digabungkan menjadi satu. Negasi Q, R. Premis keempat, negasi R. Premis kelima, berikut adalah kesimpulan. Karena prinsip resolusi adalah salah satu prinsip resolusi adalah buktikan bahwa kesimpulan itu valid atau tidak. Premis merupakan logika termal, maka langkahnya negasikan kesimpulan. Jadi kita akan menegasikan kesimpulan, negasi P, maka hasilnya adalah P. Premis kelima adalah P, negasi dari kesimpulan. Kita dapat langsung mencoret jika terdapat premis yang sama apabila negasi dan atau non negasi. Untuk premis kelima, kita dapat mengambil kita dapat mencoret Q, premis ketiga dengan premis ke-1. Kita pindah ke premis ke-6 dengan hasil negasi P, R. Dari 1 dan 3. 1 kita tandai yang sudah kita ambil. Dan ke-7 kita dapat mencoret negasi R dengan
R yang ada di premis kedua. Maka hasilnya adalah negasi P. Negasi P dari 2 dan 4. Kita tandai yang sudah kita ambil. Kita rubah. Lanjut premis ke-8. Kita dapat mencoret premis ke-7 negasi P dengan negasi kesimpulan yang ada di premis ke-5. Kita coret, hasilnya kosong. Kita tandai yang sudah. Nah, karena tersisa 1, tersisa negasi P dan R, maka karena outputnya tersisa premis ke-6, maka uraian di atas kesimpulan maka kesimpulan di atas tidak valid. Tidak valid dikarenakan tidak menghasilkan inputan kosong. Nah, kita sudah mencoba menjawab dari ketiga soal tersebut. Jadi saya mohon izin untuk undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.